Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Luar biasa ya. Siap, bersikap mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sadaqallahul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini tentang apa tadi? Tentang bersuci. Dalam bersuci tentu ya ada alat-alat yang harus digunakan dalam bersuci. Apa saja contohnya? Ya, air. Oh, kemudian saya akan absen sebentar ya. Ngecek. Ahmad Sasi ada? Hadir. Agus Ramadan? Hadir. Alvin Wahid? Supriyani? Oke, terus Devi Yanti ada? Dira Delia ada? Hadir. Kita hari ini membahas tentang alat-alat bersuci ya. Dimana pada setiap kita mau melaksanakan ibadah, yaitu kita diharuskan untuk bersuci. Maka dari itu betapa pentingnya kita untuk mengetahui apa saja alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang biasa kita gunakan itu apa saja? Air. Terus kemudian apa? Batu. Kalau tidak ada air apa saja? Misalnya untuk berwudu. Nah, tanah yang suci. Atau kita sebut untuk apa biasanya? Tayamum ya. Oke. Oke, nah ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam pembelajaran itu bertujuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Syukur alhamdulillah kalian sudah pada tahu, dan yang belum tahu semoga bisa tahu dengan kita mempelajari apa saja alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian selain daripada air ya, misalnya dalam keadaan cuaca kering atau apa atau bagaimana ya, dalam kondisi tertentu biasanya air itu agak sulit ya, terutama di tempat-tempat tertentu. Kalau kalian agak umur, saat saya pergi ke Mekah dan Saudi ya. Nah di situ saat tidak ada air, bagaimana kalian bersuci tanpa air ya? Kemudian perhatikan ya. Yang pertama kalian perhatikan, yaitu bersuci. Nah masa kali itu membahas tentang pengajian bersuci ini. Tentu halnya beda ya dengan bersih. Sama tidak bersuci dengan bersih? Beda. Apa bedanya bersuci dengan bersih? Dalam bersuci itu kita bersih secara lahir maupun batin menurut ketentuan agama. Namun
kata daripada bersih, ya, kita artinya menghilangkan kotoran yang ada, ya, dalam, ya, di tubuh atau di badan atau di pakaian kita, ya, menghilangkan kotoran itu namanya bersih, bersih. Nah, itu pengertian daripada bersih dan bersuci. Dari pengertiannya saja sudah ketahuan, ya, beda sekali kan. Jika bersih itu menurut bahasa Indonesia bisa, ya. Namun jika suci artinya kita bersih baik lahir dan batin, terhindar dari kotoran ataupun hadas, ya, hadas atau najis yang ada dalam badan menurut agama, ya. Nah, kemudian yaitu kita ke berikutnya, yaitu alat yang bisa digunakan apa saja. Nah, yang pertama yaitu selain air, nah, yang pokoknya yang paling utama air mutlak, ya, air mutlak. Artinya kalau ada air, sisihkan benda-benda yang lain tadi. Nah, jika air tidak ada, barulah kalian boleh menggunakannya. Apa misalnya contohnya? Yang pertama, batu. Setelah air, kedudukan berikutnya itu batu. Batu tidak ada, maka biasa kalau kita ke hotel, ya kan? Masa kita di hotel bawa batu, ya kan? Yang ada nanti dicurigai petugas hotel. Kamu mau ngapain bawa batu? Mau nipu orang? Bukan gitu, Pak. Buat bersuci, mas sampai gitu kan? Malu tidak kalau ditanya seperti itu? Nah, oleh itu biasanya di hotel itu sudah disediakan tisu. Nah, kemudian biasanya kalau kalian tadi ini ke Arab atau kemana kan, ke panjang umur mau berangkat haji atau umroh, nah di kapal, ya, tidak menemukan yang namanya air. Air biasanya dibatasi. Kenapa? Karena volume air itu berat, ya, bisa mengganggu penerbangan. Jadi dibatasi volume air di situ tuh harus berapa, gitu, ya. Nah, selain itu juga otomatis kalau kalian pengen diabetes cebok atau apa kan, pakai apa coba di pesawat? Tisu, ya, maka itulah manfaat digunakan tisu, ya. Itulah gunanya tisu. Maka, ya, maskapai juga sudah disiapkan. Kemudian selain tisu yaitu daun kering. Misalkan ketika kalian dalam penjelajahan atau suatu perjalanan mau ketemu saudara-saudara kalian jauh sekali di Kalimantan misalnya, nah, kalian jalan kaki karena tidak punya ongkos, misal contoh ini, ya. Ya, syukur-syukur tidak seperti itu. Kalian selalu punya uang, selalu bisa jajan gitu, ya. Ini misalnya perjalanan jauh. Di tengah perjalanan kalian kebelet BAB gitu kan, atau buang air kecil. Ya, di batu tidak nemu karena di tengah-tengah hutan ditutupi oleh daun-daun kering segala apa gitu, ya, tanah-tanah yang lembab gitu. Nyari-nyari batu kalian susah. Nah, oleh sebab itu kalian bisa menggunakan daun kering, ya, daun kering. Caranya seperti apa? Nanti ada diterangkan, ya, di depan. Kemudian kayu. Jika daun susah, daunnya tinggi, ya, kita tidak perlu manjat kalau ada kayu, ya. Kalau ada kayu misalnya, kayunya carinya yang kering. Nanti ada kriterianya. Kayunya seperti apa? Nanti kita terangkan di depan. Nah, kalau kalian manjat misalnya, ya, seumpama, akan tetapi kalian sudah kebelet, otomatis nanti kalian baru ini saja mau manjat sudah kecil, khawatirnya, ya kan. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka di sini dibolehkanlah pakai kayu.
Tapi kayu seperti apa ini ada. Kemudian kita ke berikutnya. Ini kita skip saja. Nah, di sini ada perbedaan antara bersuci dan membersihkan selain daripada pengertian tadi. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu jika kalian bersuci tentu kalian memakai niat. Tapi seperti halnya contohnya apa? Bersuci menggunakan niat apa coba? Seperti berwudu. Nah, coba pada apa semua? Bacaan dulu. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Mulai. Itu ya. Dalam bersuci itu kita disertakan dengan niat. Akan tetapi jika kita bersih-bersih, misalnya tangan kotor, ya kan? Cukup dibasuh hingga bersih. Nah, itu bedanya ya. Kemudian berikutnya itu bertujuan untuk membersihkan. Sama. Bersuci juga kita tujuannya untuk membersihkan. Apalagi bersih-bersih ya, membersihkan diri. Nah, kalimatnya saja membersihkan diri, tentulah itu juga bagian daripada membersihkan sama ya. Sama-sama bersih, tujuannya membersihkan. Kemudian tata caranya diatur oleh syariat. Nah, dalam bersuci ada caranya, gitu kan? Seperti cara berwudu, cara mandi. Yang pertama niat, yang kedua balik ya, dan sebagainya ya. Itu tata caranya diatur itu dalam syariat. Itu ketika kita bersuci. Tapi hanya dengan membersihkan diri tentunya beda kan? Bedanya apa? Tidak ada aturan apapun selain menghilangkan hadas atau najis. Itulah ketentuan daripada membersihkan diri ya. Kemudian yaitu mengikuti pola hidup sehat. Bersuci mengikuti pola hidup sehat tidak? Iya. Dengan bersuci kita sehat, kuman hilang, ya kan? Najis hilang, kotoran hilang, bakteri juga hilang. Kemudian di sini dasar hukumnya dari mana ya? Kita akan membahasnya di sini. Yaitu bahwasanya dari Abu Malik Al-Harits bin Hashim Al-Asy'ari yang berkata, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian berikutnya itu benda-benda selain air. Nah, benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Menyerap air, ingat ya, menyerap air. Apa sih yang namanya atau kalimat menyerap di sini? Paham? Paham ya? Yang namanya menyerap tentu harus kering. Coba kalian menyerap lantai basah dengan kain basah, menyerap tidak? Tidak, ya. Karena itu sudah basah, ini sudah ada airnya, jadi kadar lap itu volume airnya sudah penuh. Jadi digunakan juga tidak akan bisa menyerap air yang ada di lantai. Oleh sebab itu yang digunakan harus kering, benda-benda kering, ya. Contohnya adalah kayu atau tisu kering tanah. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika kayu yang kalian gunakan dalam kondisi basah, ya, jika kayu yang kalian gunakan dalam kondisi basah, ketika kalian segok, yang membersihkan kemaluan kalian, ya, kemaluan kalian dalam kondisi basah. Sementara kayu lagi basah, bisa. Kita contohkan ini kayu, ini kemaluan ya. Nah, ini basah. Kayu ini basah. Ini kalian habis misalkan pipis. Bagaimana cara segoknya? Apakah itu akan geser-geser atau apa ya? Bersih tidak? Tidak, kenapa? Karena tidak menyerap ke sini ya. Jadi si kotoran ini tidak menyerap ke kayu karena basah. Coba kalian bayangkan kayu dalam posisi kering. Ketika kalian bersihkan ini otomatis si kotoran ini ikut nempel ke kayu ya. Nah, cara membersihkan juga bukan digesek-gesek seperti ini ya, seperti ini. Ini ya, tidak ya. Nanti akan begini. Aduh, ya. Sakit kalian nanti. Tidak, jangan seperti itu. Tidak perlu gesek-gesek. Nah, ini kayu kering ya, berarti kalian bersihkan terus. Nah, jadi si kotoran ini menyerap ke sini.
geser lagi ke sini. Oleh lagi ya, gitu ya. Bukan dibolak balik. Kenapa? Kalau dibolak balik nanti kalian jadi si kotoran ini melebar di sini. Nah, bersih tidak? Nah, kita tambah najis ya. Dia bentuk kayak itu. Nah, sama halnya dengan batu atau tisu kering. Tisu kering, contoh. Siapa tahu kalian suatu saat punya uang dari orang yang lumayan sukses ya. Pergi ke hotel minum air atau sudah dari lampu ya. Misalnya disediakan tisu atau kalian pergi ke Arab ya. Nah, otomatis kan menggunakan tisu. Nah, menggunakan tisu juga. Nah, tisu sama ya, kertas tipis gratis ya. Nah, setelah kalian gunakan lebih daripada satu atau kan panjang ya. Itu. Kenapa? Kalau ini bekas kalian kalau akan bersihin terus buang. Kalian baru lagi ya, penting ya. Kenapa? Karena kan seperti tadi kalau kalian menggunakan hanya satu, oleh bersih, kan? Nah, kalau di sini kan, terus pakai lagi, ya, jangan lama ya. Nah, jadi menggunakan yang tadi yang ini ya. Dan selanjutnya sama ya, paham ya? Misalnya kita masak kalau ada misalnya, kenapa santai akan dilihat ya? Nah, kemudian ini saya udah menunjukkan dan mengenai pada ketika itu ada kita lain ya untuk isi yaitu air yang kita air yang kita. Ini macam-macam air. Nah, gunakan tadi ya untuk bersuci. Air juga bagi tiga macam. Yang pertama air sucikan dan mensucikan, yang kedua air yang tetapi tidak mensucikan. Kemudian air yang terkena najis atau bukan najis. Nah, untuk bersuci air seperti apa yang kita gunakan? Yaitu air suci dan mensucikan. Ya. Air yang suci dan tidak mensucikan, contohnya apa? Apa ya? Tidak wajib. Nah, jadi ada kriterianya, ada peraturan selain air. Tapi kita yang menggunakan itu harus bersulat di tiga. Pertama kita gunakan box bersih sedikit ya kan, ganti lagi, terus ganti lagi ya, sampai kan bersih. Nah, bagaimana kalau sudah lebih dari sudah 3 kali tapi tidak bersih, maka boleh kita menambahnya, tambah lagi jadi 5 ya. Apa bersih tambah 7 ya. Insya Allah kalau sudah 7 pasti bersih kan. Intinya itu gunakan dengan gunakan ganti ya. Dan yang digunakan dapat membersihkan, itu harus dapat membersihkan kriteria ya. Kriteria itu harus dapat membersihkan. Terus kemudian itu bagian kita membersihkan, kemudian kotoran kalau siang ada dalam diri kita baru memandi. Artinya, jadi sebelum kalian membersihkan apa yang ada, itu kalian kasih dulu alat untuk membersihkannya seperti batu atau tidak ada batu yang menggunakan kayu atau daun atau lain ya. Nah, maka kalian tajam gitu ya, supaya tidak ketika kalian setelah buang air tidak kocan kacing dulu gitu kan, tidak kening ya. Kenapa? Karena kalau sudah kering susah lagi bersihnya. Yang ada kayak bersih tidak akhirnya karena sudah ini masih nambah aja sudah kering gitu kan. Yang akan kita juga yang walau kalau kan jalan dan kayak walau itu juga kayak sama aja bukan kayak kesandung. Ayo jangan kalian banyak kesandung. Terus itu tadi belum berpindah, tapi dengan sini masih dalam posisinya belum berpindah ke bagian kanan atau kiri atau serong kanan atau serong kiri. Apalagi sampai balik kanan balik kiri yang berpindah kan. Tidak seperti lainnya beda deh. Artinya si ada sini masih di tempat. Ya, paham ya? Jadi tidak melebar, belum kesalahan apa ya. Masih di tempat. Kemudian nanti tidak mudah naik ya. Kita kayak perasaan ya itu. Baru dan keadaan suci. Nah, jangan menggunakan alat untuk suci itu bekas pakai orang lain. Misalnya kalian berdua, misalnya gue ya, buang air kecil gue. Karena malas menyalakan bajunya akhirnya nunggu sih. Nah itu tidak digunakan. Jangan menggunakan alat bersuci bekas orang lain, batu itu kayak baik itu ataupun air. Jangankan batu atau yang lainnya, air saja kalau bekas jadinya airnya mustakmal ya. Jadi yang namanya bekasan itu sudah tidak bisa kecuali kalau air ya, kecuali lebih daripada 20 bulan atau air di sungai. Ya kan? Kalau di sungai itu tidak apa-apa kan ya. Tidak apa-apa kalau di sungai airnya deras, tidak terganggu juga ya, airnya jalan lancar, terus lebih dari 20 bulan ya sudah tidak diragukan. Tunggu dulu biar lewat baru ya. Jangan sampai ada pas lagi pegang gitu ya. Bisa orang itu. Ingat saya dulu pernah pas lagi mau mandi, yang namanya mandi di kali lagi mati lampu ya. Di sana itu air mengandalkan lampu. Airnya pakai sandal atau jempol ya. Ketika mati lampu saya tidak ada air. Membersihkan diri atau bersuci itu susah, makanya lari ke kali, ke sungai. Pas lagi berenang di kali, pas nengok ke atas, pas itu lagi. Untung saya langsung mingkem. Ada yang kuning lewat. Untung nggak masuk mulut gitu ya. Bayangkan kalau masuk mulut ini saya kayaknya sampai sekarang bantai ya. Itu untung ya.
Masih untung saja walaupun ya kalian juga ya. Masih untung. Pas saya minum pas itu lewat. Itu beneran ini, bukan bohong, ini beneran nyata dulu. Oke, karena materinya sudah cukup ya. Saya kira sudah cukup. Kalian sudah paham tentang masjid ya? Setelah diterangkan tentu sudah paham. Jika belum paham, silakan dipertanyakan. Apa? Ada yang mau bertanya tidak? Ya, insya Allah langsung paham ya. Nanti dulu. Oke, berikutnya yaitu untuk sedikit sejauh mana kalian bisa memahami apa yang kita pelajari ini. Sejauh mana kalian memahami materi yang telah disampaikan? Ada sedikit ulasan dari saya. Ya, silakan kalian isi. Ya, ada sedikit KPD-nya. Sedang banyak kalian sangat kagum ya. Ini juga kalian saya setelah kami sudah sempat. Apa yang kalian pahami dari materi yang barusan kita tulis nama juga ya, nama kalian tulis apa yang kalian pahami. Oke, sekarang cukup apa saja yang kami akan saya jualan dari materi ini, Pak? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan tadi teman-teman. Ada apa, Pak? Oke. Dan dari kalau ada yang ini, apa yang kami? Kami harus di sini. Ya, semua ya? Coba lihat. Oke, sudah semua ya? Silakan. Mana yang tadi sini? Silakan. Oke, langsung silakan dibacakan apa saja yang diperlukan kepada ini. Terima kasih. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Kalian semua sudah paham dari hasil seperti ini atau tidak? Untuk yang tadi sudah masuk, kita sambut sekarang semuanya. Yang mungkin waktu kita berkali. Oke, nah langsung saja kita bersama-sama semua membaca anggaran.
Silakan pimpin doa untuk yang sebelum kita pulang. Silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.